Semua balik lagi di channel Akbar CKA, channel keren keras ya. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan statement dari politikus senior Fahri Hamzah ya, terkait kritikan tentang Bapak Joko Widodo dan kebijakannya oleh beberapa waktu lalu oleh Bapak Profesor Mahfud MD ya. Yang mana Bapak Profesor Mahfud MD ini tadinya ialah Menteri Menko Polhukam di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya ya. Bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam, 2 Februari 2024, pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Terlama, ada 4 tahun, ya kan? Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, bukan karena diberhentikan gitu lah. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya lu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya, mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang. Ternyata nggak jadi. Dengan tantangan dari banyak orang, Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, RE 1, RE 2, RE 3-nya istilah itu Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang, kenapa Pak Jokowi meletakkan dia, tapi ditaruh oleh Pak Jokowi, dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya, apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini Bung, walaupun kalah tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Itu kan luar biasa Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ya kan, di ratusan juta itu pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah, itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas
untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya, mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini gitu. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya, hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Yeah. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bung? Apakah ini, masalahnya kan begini, kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu, Bung? Gimana, Bung? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada, tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu. Oke, Bung, 2 hal lagi yang saya mau konfirmasikan ke Bung Fahri tentang sangat kuat juga tudingan ya bahwa ada yang akun Fufu Fafa. Itu kan juga rame sampai sekarang. Yang ditengarai bahwa itu adalah akunnya wakil presiden terpilih kita, Gibran Rakabuming, ya kan? Dan itu juga diamplify sedemikian rupa seolah-olah itu dilindungi juga oleh Presiden Jokowi, padahal karena anaknya kan begitu. Nah, tujuannya kan apa? Bahwa seolah-olah publik harus disadarkan bahwa
Gibran itu orang yang sebelumnya punya pemikiran yang tidak positif kepada Prabowo dan keluarga, kan begitu ya. Yeah. Itu satu lagi, saya ingin juga konfirmasi bahwa Jokowi sudah membentuk pasukan berani mati. Nah ini apalagi nih Bu, seolah-olah benar-benar 20 Oktober sebulan lagi ini ketika terjadi transisi pemerintahan, seolah ada yang tidak happy ketika Jokowi dan Prabowo itu memang sebagai satu kesatuan yang untuk bekerja lebih maksimal lagi untuk memperbaiki kekurangan yang pernah ada dan kemudian membuat sistem pemerintahan atau jalannya roda pemerintahan itu menjadi lebih efektif. Gimana? Yeah. Ada nggak happy kayaknya? Saya kira sih ya memang kelompok yang berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rekonsiliasi itu tentu ada, dan saya percaya bahwa ada banyak negara lain di dunia ini yang memang tidak mau Indonesia sebagai negara besar, negara yang begitu luas, ribuan pulau, lautnya begitu luas ya, seolah-olah pemisahnya begitu luas gitu, budaya, bahasa, dan sebagainya itu memang ada yang menghendaki rekonsiliasi tidak jalan. Itu sebabnya diciptakanlah elemen-elemen pemantik pertarungan elit. Sebab kadang-kadang kalau saya kan karena anak muda tapi suka bergaul dengan yang tua-tua, itu saya suka tuh. Kalau ada dua orang tua berkelahi, saya suka tanya apa yang terjadi dengan dia dengan orang itu, dan saya nanti ke yang satunya lagi saya tanya apa yang terjadi. Tidak ada yang substantif. Hanya ada pemantik di tengahnya yang memancing ya, supaya ada perasaan benci jarak jauh begitu. Yang sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Coba lihat aja konflik-konflik yang pernah ada di antara para pemimpin, nggak ada yang substantif juga. Ya kalau kita sebagai rakyat dan sebagai anak muda ngeritik itu, nggak ada itu. Ya kan? Apa sih sebenarnya? Bung Karno dan Pak Harto apa sih? Itu orang baik kok. Dan saling memuji, ya kan? Dan seterusnya lah ya, antara, apalagi kalau Pak Jokowi, orang sangat, ungkapkan isi hatinya. Antara Gus Dur dan Bu Mega, nggak ada juga, itu kan waswisu, isu-isu aja. Dan seterusnya lah, antara Pak SBY dan Ibu Mega apa sih? Ini soal karena Pak SBY maju, ya dan lain-lain lah. Ini terjadi. Menurut saya, sekarang ini ada mesin yang bekerja untuk menciptakan salah paham di kedua belah pihak. Dan saya bersyukur karena Pak Prabowo membuat pernyataan yang lantang, siapa yang mengganggu, yang mencubit Pak Jokowi, kami semua berada di belakangnya. Kan kira-kira gitu. Saya kira itu adalah assurance, jaminan dari Pak Prabowo. Itu termasuk akun-akun, ya kan, desas-desus, opini akan terjadi ini dan sebagainya. Semua itu menurut saya propaganda yang sedang dilakukan untuk mengadu domba dan membuat transisi kita tidak lancar menurut saya gitu. Nah karena itulah yang kita harus lawan. Dalam transisi ini kita harus melihat satu yang baru. Pelantikan Presiden 20 Oktober yang akan datang harus kita jadikan sebagai hari rekonsiliasi nasional, di mana harusnya semua pemimpin datanglah. Pak Ganjar dan Pak Mahfud datanglah mengucapkan terima kasih dan salam selamat kepada yang terpilih, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Anies dengan Pak Muhaimin datanglah mengucapkan selamat. Para presiden yang masih hidup, para wakil presiden yang masih hidup datanglah dan atas nama rakyat ya mengucapkan selamat kepada yang terpilih. Terimalah inisiatif-inisiatif pemerintahan yang sudah ada. Jangan discontinue. Jangan ada proyek nasional yang kita mangkrakkan, yang kita tinggalkan. Itu semua uang rakyat, Pak. Ratusan triliun itu uang rakyat. Perjalanan bangsa itu harus terus ke depan. Seperti IKN saya bilang itu kan perlambang dari marka jalan kita. 100 tahun kita punya ibu kota baru. Ya itu wajar sekali, apa masalahnya? Kalau masalah kita punya uang, ya kita atur secara fiskal. Kita atur semuanya supaya tetap berjalan dan bertahap. Nah, saya kira itu yang harus diperkuat sekarang. Manakala kita saksikan dan dengarkan statement dan ataupun penjelasan dari Fahri Hamzah. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan Fahri Hamzah ini bisa menjawab kritikan-kritikan dari Profesor Mahfud MD. Kita warga negara yang baik jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah ya dengan statement-statement yang mungkin menyesatkan, yang bisa memecah belah ya kerukunan kita sesama warga negara Indonesia. Pokoknya kita doakan Indonesia bisa lebih baik lagi
di kepemimpinan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetap semangat. Assalamualaikum.